Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Unibos, kembali lagi bersama saya Rizky Andriani dalam Education Talk hari ini. Kali ini telah hadir bersama kita salah satu narasumber yang luar biasa yang merupakan Ketua Umum dari Himpunan Mahasiswa Prodi Teknologi Pertanian, ada Rindi. Halo Rindi, selamat pagi. Ya, halo Kak. Apa kabarnya kalau boleh tahu? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik ya. Nah Rindi, mungkin sebelum kita membahas lebih lanjut soal Himatip itu apa, program-programnya, sebelumnya mungkin bisa perkenalan diri dulu ke teman-teman. Perkenalkan, nama saya Rindi Antikasari, biasa dipanggil Rindi, dari Himpunan Mahasiswa Teknologi Pertanian angkatan 2021. Angkatan 2021 ya, oke. Kalau boleh tahu Rindi sudah berapa lama nih bergabung dengan Himatip? Bergabung dengan Himatip itu kurang lebih sudah 2 tahun ya Kak. Oke, sudah 2 tahun ya, awalnya sebagai pengurus ya, gitu ya. pengurus. Sekarang sudah menjadi ketua umum ya, alhamdulillah baru dilantik kemarin. Iya, alhamdulillah. Oke, Rindi mungkin bisa dijelaskan terlebih dahulu nih sebenarnya Himatip itu apa sih? Himatip itu singkatan dari Himpunan Mahasiswa Teknologi Pertanian yang dari Prodi Teknologi Pangan, yang mewadahi mahasiswa-mahasiswa teknologi pangan untuk menjembatani mereka untuk ada skillnya gitu Kak. Oke, jadi untuk teman-teman yang punya skill, Himatip ini bisa menjadi wadah untuk mengembangkan diri mereka, Ya, seperti betul, itu Kak. ya. Oke, kalau boleh tahu nih, Rindi kan sudah beberapa lama ya, sudah 2 tahun 3 tahun ya bergabung dengan Himatip. Iya. Nah, kalau boleh tahu di Himatip ada program apa saja sih? Di Himatip itu ada programnya, itu ada kunjungan industri, ada Pepsi, ada workshopnya Kak, ada apa lagi ya? Ada Kegiatan tahunan juga ada iya, ya, seperti kegiatan itu. tahunannya Kak. Oke. Nah, Rindi kan baru dilantik nih. Kedepannya akan ada program kerja apa nih dari Rindi dan teman-teman? Yang program kerja yang sudah diusung itu pada hari Jumat itu Kak ada 6. Dari Departemen Infokom itu kan pertama ada Departemen Infokom. Iya. Dari Infokom itu ada pengelolaan media sosial, ada video kreatif. Terus dari Departemen Pengembangan Sumber Daya Organisasi itu ada Pepsi Kak. Ada screening untuk follow up materi-materi. Terus dari pengembangan PDP itu ada kunjungan industri, ada sama workshop gitu. Tuh. Oke, jadi di Himatip ini ada berapa departemen? Ada 3 Kak. Oh, ada 3 ya. Sedikit tapi efisien ya dengan 3 divisi ini. Nah, kalau boleh tahu nih, Rindi selaku ketua umum ya yang baru dilantik. Nah, kalau boleh tahu mungkin bisa di-spill sedikit, karena Rindi kan juga sudah beberapa tahun ya di Himatip. Mungkin bisa di-spill sedikit prestasi-prestasi dari teman-teman Himatip sejauh ini. Prestasi-prestasi dari teman-teman itu Kak, dari himpunan tuh Bergabung di lomba-lomba mungkin teman-teman, atau program-program magang di luar. Apa ada teman-teman dari Himatip yang ada Kak, ada. PMM. Ada PMM Iya. ya. MSIB juga mungkin ada ya, Iya. beberapa teman-teman. Ada. Oke, luar biasa. Nah, selanjutnya Rindi, kalau boleh tahu nih di Himatip ini sudah berkolaborasi dengan siapa saja di Kalau dari Himatip Bosowa itu berkolaborasi dengan IMTPI Kak. IMTPI itu Ikatan Mahasiswa Teknologi Pertanian Indonesia. Kegiatannya itu berupa apa? Kegiatannya itu Kak terbagi dari wilayah per wilayah Kak. Kalau Himatip tuh termasuk wilayah 9. Kayak menaungi teknologi pangan yang ada di wilayah 9 itu Kak. Oke, Sulawesi ya mungkin ya. Oke, luar biasa. Jadi berkolaborasi sudah di tingkat nasional nih ya teman-teman. Ya, Kita tunggu alhamdulillah. ya program-program dari Himatip berkolaborasi dengan teman-teman di tingkat nasional. Oke, nah kalau boleh tahu nih, bagaimana sih culture atau budaya organisasi di Himatip? Kalau culture di Himatip tuh Kak berasaskan kekeluargaan Kak.
Oke, asas kekeluargaan ya, kekeluargaan, solidaritas, dan masih banyak lagi. Jadi kalau misalnya teman-teman cari organisasi yang asas kekeluargaannya lebih lekat, begitu boleh sekali untuk memilih Himatip menjadi organisasinya ke depannya, seperti itu kan. Nah, Rindi, selanjutnya mungkin bisa di-spill nih gimana sih proses-proses rekrutmen dari Himatip. Mungkin teman-teman yang ada di rumah juga calon-calon maba nih, bos penasaran nih gimana prosesnya, silakan dijelaskan. Prosesnya itu yang jelas seorang mahasiswa aktif di jurusan teknologi pangan, terus mengikuti atau melalui yang namanya PEPSI. PEPSI itu pelatihan dan pengkaderan organisasi, Kak. Oke, berarti sebenarnya cukup ringkas ya prosesnya ya. Iya, gampang. Oke, cukup ringkas prosesnya, tapi semoga proses ini bisa menghasilkan teman-teman yang bisa berbakti kepada organisasi ya ke depannya. Oke, baik. Sebelumnya mungkin kita bakal bahas gimana sih cara Himatip ini mewadahi teman-teman untuk mengembangkan minat dan bakat mereka. Gimana caranya Himatip menjembatani teman-teman untuk mengembangkan potensi mereka, seperti itu. Dengan cara itu, Kak, Himatip tuh dengan adanya apalagi program kerja yang kunjungan industri, Kak. Kunjungan industri itu kita turun langsung di industri untuk melihat gimana prosesnya dari bahan baku sampai menjadi produk untuk ke konsumen, begitu, Kak. Oke, kunjungan industri ya. Kalau boleh tahu kunjungan industri ini diadakan berapa kali setahun? Dalam Himatip tuh diadakan 1 kali 1 tahun, Kak, setiap masa jabatan, begitu. Oke. Sejauh ini sudah kunjungan industri kemana saja? Ya, yang paling menarik tuh, Kak, kita di 2021 itu ke Toraja, Kak. Wow. Toarco di pabrik kopi, Kak. Terus di 2022 itu di Makassar Tekne pembuatan gula rafinasi. Ke tahun lalu itu yang ketiga itu di Bantimurung Indah, Kak. Wah, di sana ya. Produksi rumput laut. Wah, luar biasa. Nanti ke 2024 ini akan kemana nih? Apa sudah direncanakan? Ya, sudah, Kak. Wah, bisa di-spill sedikit mungkin nih. Siapa tahu teman-teman penasaran, eksklusif di podcast Unibos hari ini akan ada di mana nih kunjungan industri? Ya, kunjungan industri tahun ini tuh di Bulukumba. Wah, luar biasa ya, sambil liburan nih. Oh, seru banget ya teman-teman kalau join ke Himatip itu nggak hanya soal organisasi di kampus doang ya, tapi gimana caranya kita bisa mengembangkan minat bakat kita serta potensi kita di luar, bahkan bisa sambil jalan-jalan ya. Sekali jalan 2-3 pulau terlampaui. Oke, Rindi, selanjutnya mungkin kita bakal bahas sedikit gimana sih proses, karena kan kita udah bahas soal Himatip ya, mungkin kita lebih ke sekarang prodinya mungkin nggak apa-apa ya? Iya, nggak apa-apa. Gimana sih proses pembelajaran di mahasiswa teknologi pertanian gitu, gimana prosesnya? Proses belajarnya tuh Kak, bagus sih karena memiliki dosen-dosen yang memang betul paham dengan industri, Kak. Jadi mahasiswa tuh lebih paham dalam proses belajarnya. Oke, berarti memang dosen-dosen yang ada merupakan dosen-dosen atau tenaga pengajar yang profesional di bidangnya ya, seperti itu. Jadi teman-teman sudah tidak ada hal yang perlu dilakukan lagi ya, karena teman-teman selain mendapatkan proses pembelajaran yang baik di dalam kelas, teman-teman juga bisa bergabung dengan organisasi yang tentunya sangat mendukung minat dan bakat teman-teman, seperti itu. Oke, baik Rindi, selanjutnya mungkin kita agak ke personal dikit ya. Gak apa ya. Oke, kenapa sih Rindi kemudian memutuskan untuk bergabung ke Himatip, apalagi sudah berapa tahun sih dari 2021, Kak. Dari 2021 sudah 3 tahun ya. Wah, luar biasa sekali dedikasinya kepada Himatip. Kenapa sih kemudian memutuskan untuk bergabung di Himatip? Bergabung di Himatip tuh, Kak, kayak suatu kewajiban lah bagi kami teknologi pangan untuk meneruskan kepengurusan, apalagi dalam Himatip tuh kayak menarik lah, Kak, proker-prokernya yang sebelumnya. Itulah kayak membuat ketertarikan mahasiswa teknologi pangan, Kak, gitu. Oke, luar biasa ya. Sebenarnya awalnya dari kewajiban, tapi lama-lama kok nyaman ya. Betul sekali, Kak. Beberapa tahun gitu. Nah, selanjutnya mungkin Rindi, sebelum kita mengakhiri podcast nih, ada beberapa pertanyaan lagi. Kenapa sih teman-teman, mungkin bisa disampaikan ke teman-teman Camaba Universitas Bosowa, kenapa sih mereka harus memilih Himatip sebagai organisasinya nanti saat bergabung? Apa sih yang membedakan Himatip dengan yang lain?
lain? Baik, kalau untuk teman-teman Camaba yang ingin masuk ke teknologi pangan tuh, kalau kalau kuliah kan menjadi fondasi akademik kita. Kalau himpunan tuh menjadi jembatan untuk kita mengeluarkan minat dan bakat di situ, gitu Kak. Oke. Jadi teman-teman, kalau di perkuliahan kita lebih ke dominan teori ya. Nah, kalau untuk implementasinya bisa banget di Himatip seperti itu. Jadi teman-teman jangan lupa bergabung di Himatip nanti. Oke, terakhir mungkin Rindi sebagai ketua dari Himatip, apa sih harapannya ke depannya untuk Himatip? Harapan saya semoga Himatip terus berjaya, selalu eksis di dunia himpunan dengan seperti himpunan-himpunan lain begitu Kak. Oke, semoga tetap berjaya ya Himatip ya, apalagi nanti Rindi akan memulai kepengurusannya nih dengan teman-teman kerja semuanya, karena kita akan menantikan program-program kerja dari teman-teman Himatip yang luar biasa. Oke, baik Rindi, terima kasih sudah menyempatkan waktunya untuk hadir di podcast hari ini. Tidak terasa ya, kita sudah di penghujung podcast, kita sudah banyak ngobrol-ngobrol nih soal Himatip. Nah, kalau teman-teman penasaran soal Himatip lebih lanjut, di mana nih kita harus menghubungi teman-teman Himatip? Instagramnya apa nih? Instagramnya itu Himatip Unibos. Oke, teman-teman boleh banget nanti follow Instagram Himatip Unibos untuk info lebih lanjut ya. Iya Kak. Oke, baik, terima kasih Rindi, terima kasih juga teman-teman yang sudah menonton podcast ini dimanapun Anda berada. Sampai jumpa di Education Talk selanjutnya. Saya Reski Andriani, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.